Bab 4. Dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. A. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Yang pertama, makna hubungan internasional. Hubungan internasional adalah salah satu jawaban persoalan yang dialami oleh suatu negara. Ada 3 konsep. Yang pertama, politik luar negeri. Yang kedua, hubungan luar negeri. Yang ketiga, politik internasional. Yang pertama, politik luar negeri. Politik luar negeri yaitu hubungan suatu negara dengan negara lain dengan tujuan untuk mencapai tujuan negaranya. Yang kedua, hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri merupakan hubungan suatu negara dengan semua pihak tanpa tunduk pada kedaulatannya. Yang ketiga, politik internasional. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan suatu negara, serta proses interaksi antar negara dan organisasi internasional. Bagian kedua, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia, yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup negara dan mempertahankan kemerdekaannya. Ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Kekhawatiran pada kelangsungan hidup negara. Sedangkan yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan ketentuan suatu negara yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama negara lain. Yang ketiga, politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Yang pertama, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia menjadi anggota ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Yang kedua, GNB atau Gerakan Non-Blok. Indonesia menjadi salah satu pendiri pada tahun 1961 di Jakarta. Indonesia juga dipanggil untuk menjadi ketua GNB. Yang ketiga, ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Indonesia menjadi salah satu pendiri dari organisasi tersebut. Selanjutnya, Indonesia juga aktif di beberapa organisasi, yaitu OKI atau Organisasi Konferensi Islam, OPEC atau Organisasi Pengekspor Minyak, APEC atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Bab 5. Mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman tersebut berupa ancaman militer dan ancaman non-militer. Contoh ancaman militer. Yang pertama, sabotase atau perusakan yang direncanakan. Yang kedua, spionage atau mata-mata atau detektif. Yang ketiga, ancaman keamanan laut atau pemasangan bom yang dilakukan di dasar laut. Yang keempat, aksi teror bersenjata atau terorisme. Contoh ancaman non-militer. Yang pertama, bidang ideologi atau perang ideologi. Yang kedua, bidang politik atau perang saudara. Yang ketiga, bidang ekonomi atau perekonomian yang dikuasai oleh negara lain. Yang keempat, bidang sosial budaya atau sifat hedonisme. Yang kelima, bidang pertahanan dan keamanan atau pemberontakan atau demo. B. Strategi mengatasi ancaman terhadap Ipolek Sosbudankam dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama pada bidang ideologi dan politik, yaitu mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, menegakkan supremasi hukum. Yang ketiga, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik Indonesia. Yang kedua, bidang ekonomi, yaitu pertanian sebagai prioritas. Yang kedua, tidak bergantung pada badan multilateral. Yang ketiga, mempererat kerjasama dengan negara lain. Yang keempat, bidang sosial budaya, yaitu meningkatkan rasa cinta tanah air. Yang kedua, menyaring budaya yang masuk. Yang ketiga, penguasaan iptek. Yang keempat,
bidang pertahanan dan keamanan, yaitu meningkatkan kekuatan militer, yang kedua meningkatkan rasa nasionalisme, yang ketiga menjalin kerjasama dengan negara lain.